Halo guys, kali ini aku mau mereview CPU cooler dari brand Paradox Gaming. Namanya Hypersonic 421A RGB. Bentuknya kayak gini. Dan untuk spesifikasi detailnya ada di bagian belakang boxnya. Kita bisa lihat mulai dari ukuran fan 12 cm 4 pin ARGB, speed yang bisa sampai 2300 rpm, serta airflow dan noise level yang cukup tinggi. Tentu aja juga support berbagai software ARGB Sync dari berbagai brand motherboard. Oke, sekarang kita unboxing. Pertama-tama kita mendapatkan sebuah kertas manual petunjuk pemasangan yang cuma selembar aja. Terus kita dapetin sebuah thermal paste dengan packing bumbu mie instan kinclong. Dan ini ada bracket mounting khas CPU cooler low budget untuk mobo Intel yang sudah support sampai soket LGA 1700. Untuk memasangnya ini kita dapetin 2 set kaki-kaki dan kuncian untuk memasang bracket ke mobo. Ini masing-masing ada 4 biji ya. Sekarang kita lihat coolernya guys. Secara ukuran standar, build quality juga biasa aja sih. Tapi menurutku ini minusnya mungkin ada di sistem kuncian bracketnya yang masih pakai mode cantolan yang kurang bersahabat untuk pemasangan di dalam casing. Nah, untuk fan-nya ini punya desain blade curve yang rapat mirip sama Deepcool AG400. Bagusnya di bagian atas CPU cooler ini ada top covernya, berbahan plastik dengan desain simetris yang cukup oke buat pemanis. Kita lanjut ke bagian baseplate, dan ini sekilas luasan baseplate-nya kelihatan lebar memanjang. Ada 4 heat pipe dada kontak dengan space atau jarak yang setara. Finishingnya juga rata dan mulus. Sedangkan untuk konektor fan sesuai spek ya, 4 pin PWM dan ada 5 volt 3 pin ARGB male dan female. Oke lah, next aku mau bandingin secara fisik dengan salah satu CPU cooler berperforma terbaik di range harga 200 sampai 250 ribu, yakni Deepcool AG400. Kalian bisa lihat sendiri ya. Desain blade fan keduanya ini bisa dibilang sama atau 11-12 lah. Sedangkan untuk tinggi antar keduanya cuma selisih sedikit. Terakhir untuk sisi baseplate, Hypersonic 421 terlihat sedikit lebih lebar dan lebih memanjang karena memang posisi dan spasi antar heat pipe-nya berbeda dengan AG400. Oke, gitu aja beda fisik keduanya. Sekarang kita coba bedakan noise fan keduanya dulu. Kalian bisa dengar sendiri bedanya ya. Untuk praktek pemasangan seperti biasa, ini aku pakai mobo Intel soket 1150. Dan karena ini mobo Intel, jadi kita harus pakai bracket mounting plastik bawaan coolernya. Ini tinggal kita masukin kaki-kakinya ke lubang atau slot yang sesuai dengan soket mobo kita. Setelah terpasang ke mobo, kita lanjut dengan memasang kaki-kaki kuncian warna hitam ini ke keempat lubangnya. Nah, untuk thermal paste-nya aku pakai Polartherm X10. FYI, Polartherm adalah sub-brand dari Thermal Grizzly yang punya 2 macam seri, yakni X8 dan X10 yang sama-sama price performance untuk CPU cooler aftermarket supaya penghantaran panasnya maksimal. Setelah itu kita lanjut memasang unit CPU coolernya. Ini tinggal kita cantolin aja salah satu sisinya dulu. Baru kita lanjut cantolin sisi yang satunya lagi. Model kuncian gini emang menyusahkan. BTW jangan lupa pasang kabel fan ke mobo ya. Clearance dengan RAM di mobo kecilku ini masih ada walaupun tipis.
Paling enggak masih bisa dicolok RAM full slot sekalipun yang heatsinknya tinggi. Sekarang kita pindah ke dalam casing. Kondisi saat nyalanya kayak gini ya guys. RGB fan-nya ini agak sedikit menyilaukan ala-ala fan RGB low budget. Begitu pula dengan gradasi warnanya yang menurutku biasa-biasa aja. Oh ya, untuk pengujian ini aku pakai proxy Intel Core i5 12400F yang jalan default di Mobo B550. Dan tentu aja aku juga set fan speed ke 100% manual supaya kita bisa melihat kemampuan maksimal CPU cooler ini. Tes pertama aku jalanin WPRAM Benchmark Stability Test. Di tes multicore ini dengan memakai Hypersonic 421, bacaan suhu maksimal proxyku di HW Info ada di 56 derajat Celcius. Ini surprisingly adem ya guys buat sebuah CPU cooler harga 200 ribuan. Bahkan kalau kita bandingin sama hasil tes Deepcool AG400 dengan CPU package power yang setara, selisih suhunya cuma 1 derajat aja loh. Padahal AG400 ini salah satu CPU cooler terbaik di harganya. Tes kedua kita coba di Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. Di tes yang berat ini, Hypersonic 421 bisa menahan suhu maksimal proxyku di suhu yang lagi-lagi rendah untuk package power 76an watt. Cuman 61 derajat Celcius guys. Dan kalau kita bandingin sama AG400, suhu maksimalnya pun cuma selisih 2 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang performa keduanya hampir sama ya. Tapi karena Paradox Gaming Hypersonic 421 lebih murah harganya, jadi aku bisa bilang kalau Hypersonic 421 lebih price performance dibandingkan AG400. Minusnya paling cuma build quality yang nggak sebagus AG400, yang udah jelas lebih solid, terutama untuk bracket dan mountingnya yang juga pakai baut. Lebih presisi dan gampang dibanding Hypersonic 421 ini. Jadi sekian aja ya guys review CPU cooler kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!